Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membahas tentang mekanisme keuangan syariah yang berbasis bagi hasil dan jual beli. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme keuangan syariah itu pada umumnya terbagi menjadi dua untuk penyaluran dana dan penghimpunan dana gitu ya. Jadi, yang pertama adalah berbasis jual beli, yang kedua yaitu berbasis bagi hasil. Nah, seperti itu. Nah, keuangan syariah yang berbasis bagi hasil itu yang pertama ada mudharabah, yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga yaitu musyarakah. Jadi untuk mekanisme ini ketika pemilik dana dengan pengelola dana itu hubungan antara keduanya adalah melakukan suatu kegiatan bisnis dengan keuntungan atau dengan mekanisme yang membagi hasil keuntungan. Jadi kalau membagi hasil pendapatan itu disebut dengan revenue sharing, atau ketika ingin membagi tentang di untungnya saja itu disebut dengan profit sharing seperti itu. Nah, mekanisme mudharabah ini merupakan kerjasama dari bank selaku pemilik dana. Jadi kalau ini posisinya adalah bank itu sebagai pemilik dana ya. Jadi bank akan menyalurkan dananya ke nasabah-nasabah. Nah, bank di sini sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Nah, yang menggunakan dana itu siapa? Itu adalah nasabah. Nah, nasabah ini diasumsikan memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola dana yang diberikan oleh bank tersebut. Yang tentu, yang pastinya harus sesuai dengan kriteria yang halal ya. Nah, hasil dari keuntungan tersebut, keuntungan misalkan nih bank sebagai sohibul mal memberikan dananya kepada nasabah, lalu nasabah melakukan kegiatan ekonomi dan selanjutnya mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ini selanjutnya akan dibagikan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Nah, pembagian ini kita sebut dengan nisbah. Jadi nisbahnya berapa persen untuk bank dan berapa persen untuk nasabah, seperti itu. Nah, itu mekanisme mudharabah. Selanjutnya yaitu untuk menjalankan kegiatan mudharabah itu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu harus ada sohibul malnya dulu. Jadi harus ada pemilik modalnya atau harus ada yang memiliki dananya terlebih dahulu. Dalam hal ini bank adalah si pemilik modal. Dan yang selanjutnya yaitu tentu adalah pelaksana atau orang yang melakukan kegiatan usaha tersebut atau mudharib. Dan harus ada mal atau harus ada modal, harus ada dana yang akan dikelola tersebut. Dan juga harus ada kerja atau usahanya atau kegiatan ekonominya itu seperti apa. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan mudharabah tanpa kegiatan usaha yang melandasinya seperti itu. Dan selanjutnya harus ada keuntungan, karena keuntungan inilah yang nanti akan dibagi antara bank dengan nasabah. Dan yang terakhir yaitu adalah ijab qabul atau kesepakatan, atau kalau di dunia modern kita ada mengenalnya dengan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak itu juga termasuk salah satu dari bentuk ijab qabulnya juga, selain dengan mengucapkan dengan antara pihak bank dengan nasabahnya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini akad mudharabah, namun di sana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempatnya, caranya, dan objek investasi atau pengelolaan dananya. Jadi di sini bank ketika bank memiliki dana, dia akan memberikan panduan kepada nasabahnya kemana saja uang ini dapat digunakan untuk kegiatan ekonominya seperti apa. Jadi udah ditentukan gitu ya. Bedanya hanya itu. Dan musyarakah adalah asalnya dari kata syirkah yang berarti pencampuran. Jadi di sini kegiatannya adalah akad dari orang-orang yang berserikat dan
uh, dalam hal modal dan keuntungan. Jadi orang yang berserikat untuk mencari keuntungan berdasarkan dari modal yang mereka miliki. Nah, ketika kita sudah memahami tentang mekanisme berbasis mudharabah tadi, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang mekanisme keuangan berbasis jual beli. Nah, berbasis jual beli kali ini yang akan kita bahas ada 3, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Nah, murabahah atau piutang murabahah ini merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harganya dari barang kepada pembeli. Kemudian masyarakat mensyaratkan atas laba keuntungan dalam hal tertentu. Jadi ini hal yang sederhana. Jadi misalkan bank ingin menjual kepada nasabah, berarti bank memberikan barangnya dan juga pembeli nantinya sebagai nasabah, misalnya pembelinya itu nasabah, dia akan memberikan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Untuk rukun pertama adalah ada penjual atau al-bai, selanjutnya adalah pembeli, jadi ada penjual dan pembeli. Jadi antara dua belah pihak itu mana yang akan bertindak sebagai penjual dan mana yang akan bertindak sebagai pembeli. Dan selanjutnya harus ada objeknya yang akan dilakukan untuk kegiatan tersebut. Dan selanjutnya itu ada harga yang disepakati dan yang terakhir yaitu ada ijab kabulnya. Salam ini adalah akad jual beli komoditas. Mungkin ini jarang dipergunakan di bank. Ini kegiatannya adalah di mana harganya dibayar dengan segera. Jadi bayar dulu, sedangkan barangnya diberikan dalam jangka waktu yang sepakati. Jadi uangnya dibayar sekarang, barangnya belakangan. Nah, ini jarang digunakan di akad di perbankan karena orang yang menggunakan jasa perbankan pasti mereka biasanya orang yang tidak memiliki uang. Ketika mereka ingin pinjam ke bank, mereka pasti tidak memiliki uang, sehingga mereka cenderung meminjam uang ke bank. Sedangkan piutang salam berarti di sini nasabah harus bayar dulu, baru dia dapat barangnya gitu. Jadi sangat jarang. Dan selanjutnya itu istisna. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syaratan tertentu antara pembeli dan penjual seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan pemesanan suatu barang. Jadi apakah kita memesan sebuah karya seni atau kita memesan sebuah bangunan dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan akad istisna. Nah, itulah tadi dua jenis akad yang bisa digunakan, dua jenis mekanisme yang kita gunakan untuk melakukan transaksi keuangan syariah. Jadi gampangnya kita bisa menggunakan mekanisme jual beli, dan yang kedua itu dengan mekanisme bagi hasil dari kegiatan usaha kita. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.